Senja di bulan Ramadan selalu membawa aroma khas. Suara beduk dari masjid, bau gorengan yang menyeruak dari gang kecil, dan keramaian orang mencari takjil. Di sebuah desa kecil, ada sebuah warung takjil yang berbeda dari biasanya. Warung itu hanya buka menjelang maghrib, dan selalu tutup tepat ketika azan berkumandang. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Zara dan Ziva mendengar desas-deses tentang warung takjil misterius itu. Ziva, aku dengar warung itu tidak pernah ada penjualnya. Orang-orang bilang, makanan di sana muncul sendiri di meja. Seram sekali. Aku tidak mau ke sana. Kamu terlalu banyak dengar gosip, Zar. Kalau memang misterius, justru kita harus lihat sendiri. Siapa tahu ada rahasia menarik di baliknya. Tapi, kalau benar ada sesuatu yang gaib, aku takut, Ziv. Tenang, aku ada di sampingmu. Kalau ada hantu, biar aku yang bicara. Kalau ada manusia, biar aku yang hadapi. Kamu cukup pegang tanganku. Mereka berjalan melewati gang sempit. Warung itu tampak sederhana meja kayu tua, lampu minyak redup, dan beberapa piring berisi kolak pisang, es cendol, serta gorengan. Tidak ada orang di sana. Ziva, lihat, tidak ada penjualnya. Tapi makanannya lengkap. Bagaimana bisa? Aneh, makanan ini masih hangat. Seperti baru saja dimasak, tapi siapa yang menaruhnya? Zara merapatkan jaketnya. Bulu kuduknya berdiri. Ziva justru duduk di kursi warung itu. Aku coba dulu, Zar. Kalau rasanya normal, berarti ini hanya orang baik yang ingin berbagi takjil. Jangan! Bagaimana kalau beracun? Atau makanan jin? Ziva mengambil sepotong gorengan dan menggigitnya. Rasanya gurih, renyah, dan benar-benar nikmat. Enak sekali. Tidak ada yang aneh. Kamu mau coba? Tidak, aku tidak berani. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang. Dari arah belakang warung, terdengar suara lirih. Siapa yang berani makan takjilku? Zara langsung berteriak kecil dan bersembunyi di balik Ziva. Ziva berdiri tegak. Siapapun kamu, keluarlah. Kami hanya ingin tahu siapa pemilik warung ini. Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari udara. Warung ini jenis bukan untuk manusia penakut, hanya untuk mereka yang berani berbagi. Ziva, ayo pulang. Aku tidak kuat. Tunggu sebentar, aku ingin tahu maksudnya. Tiba-tiba, sosok lelaki tua muncul dari balik bayangan. Rambutnya putih panjang, wajahnya teduh, namun misterius. Warung ini adalah ujian. Takjil di sini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani berbagi dengan orang lain. Jika kau makan sendiri, rasanya akan hambar. Tapi jika kau berbagi, rasanya akan luar biasa. Zar, coba satu. Aku ingin tahu apakah benar kata beliau. Zara ragu, tapi akhirnya menggigit sedikit. Seketika, matanya berbinar. Ziva, rasanya berbeda. Lebih enak daripada gorengan manapun. Begitulah. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah pengingat. Keberanian bukan hanya menghadapi rasa takut, tapi juga berani berbagi. Setelah itu, lelaki tua menghilang begitu saja. Warung kembali sunyi. Zara menatap Ziva dengan mata berkaca-kaca. Ziva, aku sadar. Aku selalu takut pada hal-hal yang tidak jelas. Tapi malam ini aku belajar. Kalau aku berani mencoba, berani berbagi,
Ternyata tidak seseram yang kubayangkan. Itu dia, Zar. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Zara menggenggam tangan Ziva erat. Mereka berdua berjalan pulang, membawa gorengan misterius itu. Di hati Zara, ada keberanian baru yang tumbuh. Warung takjil misterius selalu muncul setiap Ramadan. Orang-orang yang berani berbagi selalu merasakan nikmat luar biasa dari makanan di sana. Zara tidak lagi penakut seperti dulu, karena ia tahu bersama Ziva, ia bisa menghadapi apapun. Malam berikutnya, Zara dan Ziva kembali ke warung itu. Kali ini, mereka melihat seorang lelaki muda bernama Raka, terkenal di desa karena sifatnya yang tamak. Raka langsung mengambil semua takjil di meja tanpa ragu. Ziva, dia mengambil semuanya, tidak berbagi sama sekali. Ini berbahaya. Lelaki tua itu bilang, takjil ini hanya nikmat kalau dibagi. Aku khawatir ada akibatnya. Raka memakan gorengan dengan rakus. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Ia batuk keras, lalu makanan di tangannya terasa hambar, bahkan pahit. Apa ini? Kenapa rasanya seperti tanah? Keserakahanmu membuat nikmat berubah jadi kutukan. Warung ini bukan untukmu. Raka berlari ketakutan, meninggalkan meja penuh makanan yang kini tampak basi. Zara semakin gemetar, sementara Ziva tetap tenang. Zara mulai merasa bahwa warung itu bukan sekadar misteri, melainkan ujian spiritual. Namun, rasa takutnya masih sering muncul. Ziva, aku takut kalau suatu hari aku tidak bisa berbagi. Bagaimana kalau aku gagal ujian ini? Keberanianmu sudah tumbuh, Zar. Ingat, keberanian bukan berarti tidak pernah gagal. Keberanian adalah bangkit lagi setelah gagal. Tiba-tiba, lelaki tua muncul kembali. Kali ini ia membawa sebuah gelas berisi minuman berwarna keemasan. Zara, malam ini giliranmu diuji. Minuman ini hanya akan terasa manis jika kau berani membaginya dengan orang asing. Zara menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima gelas itu. Di jalan, ia melihat seorang anak kecil yang tampak lapar. Dengan ragu, ia menyodorkan minuman itu. Terima kasih, Kak. Rasanya enak sekali. Zara ikut meminum, dan benar saja, rasanya manis luar biasa. Ia menatap Ziva dengan mata berbinar. Ziva, aku berhasil. Aku berani berbagi. Ziva penasaran dengan sosok lelaki tua itu. Ia bertanya langsung. Siapa sebenarnya Anda? Kenapa warung ini muncul hanya di bulan Ramadan? Aku hanyalah penjaga. Warung ini adalah warisan dari orang-orang yang dulu suka berbagi. Setiap Ramadan, ia muncul untuk menguji hati manusia. Yang berani berbagi akan mendapat nikmat, yang serakah akan mendapat kutukan. Jadi, Anda bukan manusia biasa. Lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu perlahan menghilang seperti asap. Ziva dan Zara saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar misteri. Sejak malam itu, Zara berubah. Ia tidak lagi penakut seperti dulu. Setiap kali ada orang yang membutuhkan, ia berani berbagi, meski hatinya masih berdebar. Ziva bangga melihat adiknya tumbuh. Zar, kamu sekarang lebih berani daripada siapapun yang pernah aku kenal. Kamu berhasil melawan ketakutanmu, Zar. Aku bangga padamu. Semua karena kamu selalu ada di sampingku. Dan karena warung itu, aku belajar bahwa berbagi adalah keberanian sejati. Warung takjil misterius tetap menjadi legenda desa. Orang-orang yang berani berbagi selalu merasakan nikmat luar biasa. Zara dan Ziva menjadi saksi hidup bahwa keberanian dan kebaikan bisa mengubah takdir seseorang.